Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama datang dan beribadah kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang berkata demikian, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kiranya di dalam masa perhentian seperti ini, ketika kita melaksanakan akan perintah Tuhan, beribadah dan menikmati kehadirannya, Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita datang menyembah kepada Tuhan.
Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini dan kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah pada hari ini kita mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Tritunggal beserta dengan kita sekalian dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Bersama-sama mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom jemaat yang terkasih. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah kita rindu masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari mengingat kasih dan karya pengorbanan Kristus yang besar bagi kita, sehingga anugerah dan kebaikannya boleh membuat kita takjub akan kuasanya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Mari jemaat Tuhan bersama kita pujikan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui
Ya Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan dan kemenangan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Dengan bersandar pada anugerah dan kuasa-Mu yang besar, kami mampu untuk melangkah menghadapi masa depan yang tak menentu ini dan masalah-masalah yang ada di depan kami. Ampuni kami Tuhan, kami yang masih meragukan Tuhan dan masih mengandalkan kekuatan diri kami. Biarlah dengan kekuatan Tuhan yang besar ini, kami boleh mengatasi semua kekhawatiran kami dan hanya dekat Allah saja. Hati kami boleh tenang di tengah segala badai kehidupan, dan kami boleh tetap setia mempertahankan iman kami sampai akhir kami mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan untuk setiap kita yang telah menerima pengampunannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kristus Yesus telah membebaskan dan memulihkan kita dari segala kutuk dosa dan maut. Mari kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan kita Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Ya, kasih Yesus yang begitu besar dan lebih kuat dari segalanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari kita menaikkan pujian syukur kita karena Allah yang telah menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Bersama-sama kita katakan, ku tak akan berhenti untuk memuji-Mu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Yesus, Dialah penolong dan sahabat terbaik. Dia mengerti setiap tangisan dan keluhan yang sulit terungkapkan.
Sampaikan pada Yesus, Dialah penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulih. Dia mengerti air matamu dan memulih. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu. Mari saudara, kita menyatukan hati kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah kami yang di surga, kembali saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dan pada saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah. Tuhan kiranya boleh berkati setiap anak-anak-Mu. Berikan kepada mereka kebahagiaan. Dan Tuhan berkati rumah tangga, pekerjaan, dan usaha mereka. Dan sekiranya saat ini ada yang memiliki pergumulan hidup, kiranya Tuhan boleh menolong mereka untuk tetap bersandar kepada kuasa-Mu dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menolong tepat pada waktunya. Dan Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga mereka tetap bersukacita di dalam kehidupan ini. Dan bagi sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, kami mohon Tuhan boleh menolong mereka supaya mereka tetap bersandar kepada kuasa-Mu dan percaya Engkau adalah Allah yang akan menolong setiap anak-anaknya yang datang kepada Engkau. Kami juga menyerahkan setiap gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu supaya gereja-gereja-Mu ini boleh terus melayani Engkau. Demikian juga Engkau pakai GKA Gloria ini untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah melalui gereja-Mu ini ada banyak orang yang mendapatkan berkat dari Engkau. Dan tolong juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka satu persatu, sehingga mereka boleh menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk tim dokter dan perawat. Kiranya Tuhan juga memberikan perlindungan dan pertolongan,
Berkati juga pasien-pasien yang sedang dalam perawatan sehingga mereka dapat sembuh seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa menentukan kebijaksanaan yang tepat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Juga biarlah program vaksinasi ini boleh terus berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti semua penduduk boleh mendapatkan vaksinasi dan kehidupan kami bisa berjalan lagi secara normal. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa permohonan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan dengan bangkit berdiri bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bawalah diri kita untuk tiada jemu mengiring Tuhan. Rindu lebih dekat dan berharap hanya pada Yesus di tengah tantangan dunia ini, sampai kelak kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan kita. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari bersama kita pujikan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
Salam sejahtera bagi kita sekalian pada hari ini. Kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dan boleh beribadah bersama-sama. Mari kita menundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepada Engkau, kami bersyukur dan berterima kasih karena di dalam kesempatan ini Engkau memberikan kepada kami satu keistimewaan di mana kami boleh hadir di dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan kami, menyucikan kami, supaya kami dengan hati yang terbuka kepada firman Tuhan, supaya kami dengan hati yang bersih, kami boleh menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga benih yang ditaburkan di dalam hati kami boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa di surga, tolonglah diri hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menjadi saluran berkat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah hati yang menghamba. Hati yang menghamba. Saudara, kalau kita secara jujur mau menilai akan kehidupan kita, natur kita sebagai manusia itu tidak mungkin mau menghambakan diri kepada orang lain. Sekali lagi, natur kita sebagai manusia itu tidak mungkin mau menghambakan diri kepada orang lain. Justru sebaliknya, kita suka kalau orang lain itu yang menjadi hamba di dalam kehidupan kita. Kita suka kalau orang lain itu menjadi bawahan kita. Tapi kita tidak suka kalau kita menjadi hamba bagi orang lain. Saudara, ini membuktikan bahwa menjadi atau hati yang menghamba itu adalah sesuatu yang sulit sekali untuk kita lakukan. Mengapa? Karena terkadang juga kita menganggap pendapat kita itu adalah yang paling benar, sehingga orang lain itu harus mengikuti kita. Saudara, sebab itu menjadi seorang yang memiliki hati yang menghamba bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kalau tidak ada peran dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita.
Saudara, sebab itu mari kita mau belajar pada pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 hingga yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 hingga yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka aku dan hambaku akan sembuh." Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang laki datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-8, pasal ayat 5 sampai 13, maka kita menemukan ada satu persoalan yang sedang dihadapi oleh perwira, yaitu hamba yang ia kasihi sedang sakit lumpuh dan sangat menderita. Saudara, sebagai seorang perwira, dia bisa tidak mempedulikan akan hamba ini. Sebagai seorang perwira yang begitu banyak memiliki hamba, dia bisa tidak mempedulikan akan hamba ini. Tetapi Alkitab mencatat bahwa perwira itu sangat mengasihi hamba ini. Dan tentunya itu berarti ada kemungkinan hamba ini adalah hamba yang sangat-sangat rajin, sangat-sangat luar biasa menurut pandangan sang perwira. Saudara, di tengah masalah yang dihadapi itu, perwira itu mendengar ada banyak cerita, ada banyak orang-orang berkata tentang seorang sosok pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Mereka sungguh-sungguh memberitakan akan berita yang luar biasa ini. Perwira itu mendengar sebagai seorang yang punya kedudukan tinggi, sebagai seorang yang menguasai orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia mendengar tentang berita-berita yang berkisar tentang Kristus. Dia mendengar Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh dan bisa berjalan. Dia mendengar Yesus juga bisa menyembuhkan orang yang buta dan melihat. Bahkan dia bisa mendengar akan orang-orang yang mati itu dibangkitkan oleh Kristus. Saudara, semua berita yang penuh dengan mujizat itu didengar oleh sang perwira. Sebab itu saudara, di tengah-tengah rasa putus asa, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi terhadap hambanya ini, dia datang kepada Yesus. Dia mencari Yesus. Dia memohon supaya Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya ini. Dia memohon supaya Yesus menyembuhkan akan perwira ini. Saudara, perhatikan apa yang menjadi respon daripada Tuhan Yesus. "Aku akan datang kepadamu. Aku akan datang dan menyembuhkan akan hamba itu." Saudara, yang menarik di dalam bagian firman Tuhan ini,
dikatakan bahwa perwira itu justru dalam tanda kutip mencegah akan Yesus untuk datang ke rumahnya. Perwira ini berkata kepada Kristus, "Aku ini seorang atasan dan aku punya bawahan. Kalau engkau memberitakan atau mengatakan sesuatu kepadaku, maka pasti itu akan terjadi. Sama seperti aku berkata kepada bawahanku, datang, maka dia akan datang. Ketika aku berkata kepada bawahanku, pergi, maka dia akan pergi. Ketika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka dia juga akan mengerjakannya." Saudara, perwira itu menunjukkan satu pola hidup menghamba. Satu pola hidup menghamba. Satu pola hidup yang menghamba adalah kehidupan seorang budak dengan tuannya, seorang bawahan dengan atasan. Nah, sebab itu saudaraku yang terkasih Tuhan, di dalam topik kita pada hari ini, kita mau belajar bagaimana kita memiliki pola hidup yang menghamba ini. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang menghamba ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang terkasih Tuhan, kita bisa belajar dari kehidupan sang perwira ini. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama pada hari ini. Yang pertama, perwira itu tidak meninggikan status dirinya di hadapan Allah. Perwira itu tidak meninggikan status dirinya di hadapan Kristus. Saudara, sebagai seorang perwira, dia memiliki banyak bawahan. Sebagai seorang perwira, dia memiliki status yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Namanya juga sangat dihormati. Karena kalau kita membaca di dalam Injil yang lain, maka tua-tua orang Yahudi itu sungguh-sungguh menghormati akan perwira ini. Mengapa? Karena memang perwira ini sangat baik hati. Dia yang mendukung akan pembangunan bait Allah pada waktu itu. Sebab itu orang-orang tua, penatua-penatua daripada orang-orang Yahudi sangat menghormati akan sang perwira ini. Tetapi ketika sang perwira ini berhadapan dengan Kristus, dia tidak menyombongkan diri. Dia tidak memakai statusnya itu untuk memerintah Kristus. Tetapi dia datang dengan penuh kerendahan hati. Dia memohon Kristus supaya menyembuhkan hambanya. Saudaraku yang terkasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seberapa banyak, seberapa sering kita menundukkan diri kepada Kristus. Seberapa sering kita menyadari siapa diri kita ini di hadapan Kristus. Seberapa sering kita sungguh-sungguh meletakkan segala macam apa yang kita punya, kedudukan, kepandaian, apapun yang kita miliki, kekuatan di bawah kaki Kristus. Saudara, seorang yang mau menghamba, maka mau tidak mau, dia harus meletakkan semuanya, apa yang ada dalam dirinya, di bawah kaki Kristus. Saudara, sebab itu perwira ini menyadari sebagaimana seorang bawahan di hadapan tuannya, maka dia menyerahkan dirinya, mentaruh akan seluruh keberadaannya kepada Kristus dan memohon kepada Kristus supaya Kristus menyembuhkan akan hambanya ini. Saudara, ini yang pertama. Mari kita belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, suatu hari ada seekor katak yang melihat seekor kerbau. Dia berpikir, mengapa kerbau itu begitu besar sedangkan dia begitu kecil? Saudara, lalu dia mulai berusaha untuk membuat dirinya semakin besar, semakin besar. Dan saudara-saudara, kita tahu bahwa seekor katak kalau dia mengambil nafas itu bisa membuat dirinya memang lebih besar beberapa kali lipat dari sebelumnya. Tetapi dia tidak terima dengan kondisi ini. Dia ingin lebih besar dan bahkan lebih hebat daripada sang kerbau. Maka dia terus bernafas, terus membesarkan dirinya.
Dan kita tahu semuanya, ketika dia melakukan semuanya itu, maka matilah si kata itu. Saudara, di dalam kitab Amsal jelas mengatakan bahwa kesombongan mendahului kehancuran. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, mari kita belajar dari perwira ini. Dia punya segala sesuatunya, tetapi dia mau merendahkan diri di hadapan Kristus. Dia tahu siapa dirinya di hadapan Kristus. Saudara, yang kedua, bukan saja dia menyadari dirinya di hadapan Allah, tetapi juga dia rela dan bersedia menjadikan Kristus atau Allah itu sebagai Tuhan atas kehidupannya. Saudaraku yang terkasih Tuhan, seorang perwira adalah seorang yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Tetapi dia juga menyadari bahwa di atas hidupnya ada seorang pemimpin yang terus masih harus dihormati, yaitu seorang kaisar, seorang raja yang harus dihormati. Sebab itu sebagai seorang perwira yang memiliki kedudukan yang begitu hebat, dia harus tetap ingat bahwa di atasnya ada seorang pemimpin, ada seorang raja, ada seorang kaisar yang harus dihormati di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, maka kita melihat bahwa sang perwira itu justru berkata kepada Kristus, "Aku ini tidak layak. Jangan engkau datang," dalam tanda kutip. Sepertinya dia mencegah Kristus datang ke rumahnya. "Aku tidak layak. Engkau berkata satu kata saja, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan hambaku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah perhatikan ada satu peralihan pemahaman di sini. Dulu dia mencari Kristus supaya Kristus bisa menyembuhkan akan hambanya. Dulu dia mencari Kristus supaya Kristus mau memberikan kesembuhan bagi bawahannya. Tetapi sekarang dia mau mengundang Kristus untuk menjadi tuannya. Saudara, ini satu perbedaan yang sangat menyolok, bukan? Di dalam kehidupan perwira ini. Dia tahu betul apa yang dikatakan Kristus adalah perkataan yang penting. Dia tahu betul apa yang diperintahkan Kristus, seperti seorang atasan yang berkata kepada bawahannya, "Datang, pergi, kerjakan," dan sebagainya. Dengan kata lain, sebetulnya sang perwira itu menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, pernahkah kita juga menyadari hal ini? Bahwa di dalam kehidupan kita hari demi hari, ketika kita membuka mata, menikmati hari yang baru, jangan lupa bahwa kita adalah seorang hamba dan Kristus adalah seorang Tuhan. Saudara, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, ketika kita memulai hari yang baru, lalu kita berdoa kepada Tuhan, saudara perhatikan kata-kata pertama apa yang muncul di dalam doa kita. Saudara, menurut penelitian, yang muncul, yang keluar dari mulut kita di saat kalimat pertama dalam doa kita adalah, "Tuhan, berkatilah aku. Tuhan, lindungilah aku. Tuhan, peliharalah aku. Tuhan, berkatilah dan berkatilah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, kita menyuruh-nyuruh dalam tanda kutip Tuhan melakukan apa yang kita ingin kita lakukan. Saudara, sangat kurang sekali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang ketika dia berdoa, kalimat pertama adalah satu penyembahan, satu pujian yang ditujukan kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Sangat jarang sekali kita berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang mengasihi aku." Saudara, ini seringkali kita lupakan. Kita langsung menyuruh Tuhan seperti seorang
hamba. Lain dengan perwira ini, dia menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita belajar. Di dalam masa-masa sulit seperti ini, kita berhenti untuk menjadikan Tuhan itu hamba kita. Tapi kita mau dengan sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, yang ketiga, bagaimana pola hidup seorang yang menghamba, hati yang menghamba. Saudara, yang ketiga adalah Kristus memuji dan berkenan terhadap iman dari perwira itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu perkataan yang sangat mengejutkan sekali dan sangat keras yang dikatakan oleh Kristus kepada semua orang yang mendengarkan, yang ada di sekitar orang Tuhan Yesus pada waktu itu. Aku berkata kepadamu, yaitu kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, siapakah anak-anak kerajaan ini? Siapakah orang Israel? Bukankah mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki satu sistem keagamaan yang begitu ketat dan begitu luar biasa? Saudara, setiap hari dan bahkan di dalam hari-hari tertentu mereka merayakan akan keagamaan mereka. Tetapi Tuhan berkata, anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, persoalannya di mana? Persoalannya adalah apa yang dilakukan oleh umat Israel, anak-anak kerajaan ini, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah untuk dikerjakan. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh anak-anak kerajaan ini dan orang-orang Israel dengan sistem keagamaannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah supaya mereka kerjakan. Bagaimana dengan perwira ini? Perwira ini memiliki iman. Perwira ini percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, iman itulah yang diinginkan oleh Allah supaya ada di dalam setiap diri orang-orang percaya. Iman yang benar inilah, seperti perwira inilah yang diinginkan oleh Allah supaya anak-anak Allah sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan sendiri. Saudara, tetapi orang Israel, anak kerajaan ini tidak mendapatkan atau tidak memiliki iman yang seperti itu. Sebab itu, mari kita berhati-hati di dalam kehidupan kita. Di dalam masa-masa pandemi, kita sudah giat sekali dengan kegiatan-kegiatan rohani secara online. Apakah salah? Tidak salah. Ketika kita menyadari kondisi yang sangat sulit seperti ini, kita berusaha juga melakukan sesuatu yang baik bagi kerajaan Allah. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi saudara, ketika kita melakukan semuanya itu, jangan lupa kita selalu beriman kepada Kristus. Jangan lupa kita selalu menjadikan Tuhan Kristus itu sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ini yang kita kerjakan, maka Kristus akan memuji, Kristus akan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Saudaraku yang terkasih Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia juga menjadi contoh dan teladan, bukan? Dia menghambakan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan apa yang dia miliki. Tetapi dia menghambakan dirinya. Menjadi seorang hamba. Bahkan kepada para muridnya, dia juga membasuh kaki-kaki muridnya. Memberikan teladan yang sungguh luar biasa.
Saudaraku yang terkasih Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya pada hari ini? Apakah kita juga memiliki pola hidup yang seperti Tuhan Yesus ajarkan, yang seperti Tuhan Yesus teladankan di dalam kehidupan ini? Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menghambakan diri kepada Kristus di dalam hidup kita? Saudara, D.L. Moody pernah mengatakan satu perkataan, Alkitab akan menjauhkanmu dari dosa, tetapi dosa akan menjauhkanmu dari Alkitab. Sekali lagi, Alkitab akan menjauhkanmu dari dosa, tetapi dosa akan menjauhkanmu dari Alkitab. Saudara, D.L. Moody menyadari bahwa hanya ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa hidup menjadi seorang hamba yang baik. Tetapi ketika kita hidup di luar akan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa menjadi seorang hamba yang baik. Saudara, mari kita mengoreksi hidup kita. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menghambakan diri kepada Kristus? Seorang yang menghambakan diri kepada Kristus, dia tidak meninggikan status diri di hadapan Allah. Yang kedua, dia rela bersedia untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan atas kehidupannya. Dan yang ketiga, Kristus memuji berkenan terhadap iman daripada perwira itu. Karena iman itulah yang memang diingini, yang diperkenan oleh Kristus di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita bersinggungan dengan banyak hal yang bersifat digital, maka kita akan memahami bahwa ketika kamera itu ditujukan dan dipakai, tetapi lensanya itu buram, maka hasilnya akan menjadi jelek. Ketika kamera seberapa bagusnya, seberapa canggih, tetapi ketika lensanya menjadi ada kotor, maka gambar atau video yang diambil akan menjadi tidak bagus. Saudara, sebab itu ketika sebuah kamera dipakai, maka yang paling penting juga diperhatikan kebersihan daripada lensanya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebetulnya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi yang memiliki hati yang menghamba? Hari ini kita melihat, kita diajak bersihkan lensa di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melihat dengan jelas siapa diri kita dan siapa Allah, dan apa yang menjadi kerinduan hati Allah untuk kita kerjakan di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam ibadah pada hari ini Kau sekali lagi mengingatkan kami siapa diri kami yang sebenarnya, dan Kau mengingatkan kepada kami siapa Engkau sebenarnya di dalam hidup ini, dan juga Engkau mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan sebagai seorang pribadi yang mempercayai Engkau, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menghambakan diri kepada Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bersukacita karena Yesus, Allah yang selalu setia menuntun hidup kita. Mari saat ini kita mau ambil bagian memberikan yang terbaik bagi Tuhan. He leadeth me, oh blessed thought, oh words
dan sekali lagi, Yesus menuntun hidupku. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersuka cita, siang malam dimanapun ada. Yesus menuntun, yang menuntun, yang menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena Dia yang menuntunku. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersuka cita, siang malam dimanapun ada. Yesus menuntunku, yang menuntun, yang menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena Dia yang menuntunku. Yang menuntun, yang menuntun, ya selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena Dia yang menuntunku. Karena Dia yang menuntunku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja dan bagi pekerjaan tangan-Mu. Kiranya Engkau kuduskan ya Tuhan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Di akhir ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, sumber berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.